Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Tompo. Oh iya guys, gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan dimudahkan dalam merawat tanamannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini Bang Tompo mau berbagi sedikit. Ini tentang gimana caranya menebar dolomit dengan baik dan benar. Karena apa? Karena dolomit ini nanti adalah salah satu penentu kesuburan tanaman kita. Dan dolomit ini nanti yang bisa menstabilkan pH tanah kita, apalagi nanti di musim penghujan. Begini ya guys, langsung saja gimana caranya, cara menebar dolomit dengan baik dan benar supaya nanti pH tanah itu bisa lebih stabil dan tidak mudah drop. Begini caranya, langsung guys ya. Dan begini, ini guys ya, ini semisal gulutan atau bedengan sudah seperti ini setengah jadi, dan di tengah ini diberi cekungan. Setelah itu masuk pupuk, entah itu misalnya mau pakai pupuk kimia silahkan pupuk kimia. Kalau pupuk kandang ya pupuk kandang. Ini Bang Tompo memakai pupuk kandang dan tidak banyak, cuma sedikit saja karena kandungan organik di dalam tanah ini sudah cukup untuk di lahan Bang Tompo ini. Dan begini, untuk penyebaran dolomit itu nanti kalau gulutan sudah seperti ini diberi cekungan, tebar di tengah sini, tengah-tengah saja. Dan setelah itu nantinya gulutan ini atau bedengan ini dijadikan setelah rapi, halus, dan itu nanti sebelum pasang mulsa itu nanti tebar lagi di atasnya yang merata. Harus 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Begini, terutama di musim penghujan itu nanti tanah ini akan mudah drop. Dan ini Bang Tompo saya akalin 2 kali. Untuk yang tengah ini kasih duluan supaya nanti yang tengah itu pH-nya bisa lebih stabil, karena akar nanti lebih banyak itu di dalam. Dan setelah itu bedengan dijadikan rapi halus, nanti atasnya tebar lagi dengan merata. Dan untuk pemakaian dolomit ini teman-teman bisa pakai dolomit yang seperti biasa. Kalau Bang Tompo memakainya ini dolomit biasa yang ada kandungannya kalsium dan magnesium, tidak memakai yang lain untuk pupuk dasar penebaran dolomit. Karena apa? Karena tanaman itu bukan butuhkan kalsium saja, dan untuk magnesium itu sangat penting sekali. Itu karena nanti daun akan membutuhkan kandungan magnesium untuk proses fotosintesis, dan zat hijau daun itu magnesium itu sangat penting. Dan teman-teman bisa pakai dolomit seperti biasa atau pakai kepor dolomit yang dari pabrikan yang kandungannya 80% itu bisa juga. Dan kalau Bang Tompo pakai dolomit biasa. Dan begini, mudah kan guys? Dan begini, untuk lahan yang sudah jadi, maksudnya sudah jadi itu begini. Kalau sudah jadi itu maksudnya tanah yang sebelumnya sudah ditebar dolomit atau sering ditebar dolomit itu Bang Tompo biasanya dalam 1000 meter persegi tanah itu Bang Tompo biasa menghabiskan antara 200 kilo sampai 300 kilo dolomit. Itu yang tanah sudah pernah ditebar dolomit atau sering dikasih dolomit. Kalau tanah yang belum pernah dikasih dolomit, semisal bekas padi,
itu kan jarang dikasih dolomit. Itu pemakaian dolomitnya bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Karena apa? Tanahnya itu lebih asam dan stabilan pH tanahnya itu sulit kalau dolomitnya itu kurang. Kalau tanah yang belum pernah dikasih dolomit, Bang Tompo biasanya itu memakai antara 400 kilo sampai 600 kilo dolomit dalam 1000 meter persegi. Itu sepengalaman Bang Tompo. Itu ya guys. Ini masalah dolomit. Dolomit ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita nanti dalam berbudidaya tanaman. Karena apa? Dolomit ini adalah salah satu kunci nanti untuk kestabilan pH tanah kita. Dan walau bagaimanapun urusan pH tanah itu sangat penting bagi tanah dan tanaman. Karena dengan pH tanah yang tidak ideal, itu nanti si akar tanaman akan kesulitan dalam menyerap unsur hara, terutama fosfat dan kalium. Dan itu guys ya. Mudah kan? Benar. Nah, cuma segitu saja trik Bang Tompo dalam penebaran dolomit. Jadi untuk penebaran dolomit saya sarankan memakai 2 kali penebaran, yang satu di tengah di dalam. Setelah gulutan jadi nanti ditebar di atasnya lagi dengan merata. Setelah itu dilep atau disiram air. Kalau misalnya udah kena air hujan nggak perlu, nggak apa-apa, nanti setelah itu ditutup mulsa. Gitu ya guys. Udah kan? Oh ya guys, jangan lupa ya guys, subscribe dan like-nya, dukungannya kepada channel ini. Semoga channel ini nanti bisa berkembang dan bisa lebih maju, dan tentunya bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu review singkat atau cara menebar dolomit dengan baik dan benar ala Bang Tompo. Mungkin cukup sekian, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.